Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Sebelum saya menyampaikan materi tentang tata tertib siswa, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rio Kristiawan. Kalian bisa panggil Pak Rio. Nanti kita akan sering ketemu ketika sedang belajar di sekolah. Ya, saya ingin menyampaikan selamat kepada siswa kelas 7 yang sudah diterima di SMP Negeri 12 Malang. Selamat bergabung. Semoga kalian tetap semangat mengikuti masa perkenalan lingkungan sekolah dari awal sampai nanti akhirnya. Oke, saya akan mulai masuk ke materinya. Jadi materi sekarang adalah tata tertib siswa di SMP Negeri 12 Malang. Banyak yang bertanya atau masih belum tahu, Pak, tata tertib itu apa? Padahal sering kita dengar tentang tata tertib. Uh, Namun sebagian siswa mungkin masih belum tahu tata tertib itu apa. Oke, kita akan jelaskan. Tata tertib adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah yang harus ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh siswa, khususnya di SMP Negeri 12 Malang. Jadi entah kelas 7, kelas 8, kelas 9 tetap harus menaati dan melaksanakan tata tertib yang telah ditetapkan oleh sekolah. Oke, selanjutnya adalah tujuannya apa sih Pak? Tata tertib itu yang pertama adalah terciptanya suasana kehidupan siswa yang tertib dan sopan, sehingga siswa menjadi anak yang berkepribadian luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, terciptanya suasana belajar yang harmonis, aman, kekeluargaan, akrab, tentram, dan lingkungan sekolah yang berwibawa. Jadi tata tertib ini nantinya akan membentuk karakter kalian supaya menjadi karakter yang baik, karakter yang berkepribadian luhur, karakter yang sopan. Terus tata tertib ini juga tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar kalian lebih nyaman supaya ketika kalian belajar tidak ada yang terganggu, belajarnya lancar, dan semua bisa menjadi anak yang pandai. Oke, kapan tata tertib ini dilaksanakan? Ya ketika kalian mengikuti kegiatan pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Terus di mana saja tata tertib ini berlaku? Ketika berada di lingkungan sekolah, dimanapun itu, ketika itu ada di lingkungan sekolah, kalian wajib mentaati dan melaksanakan tata tertib sekolah. Dan selama menjadi siswa SMP Negeri 12 Malang. Oke, lanjutnya kita masuk ke bagian ketentuan pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, siswa wajib bersikap santun kepada kepala sekolah, bapak ibu guru, staf tata usaha, karyawan, dan rekan sejawat atau teman, baik teman sekelas atau sebelah kelas gitu kan, atau kakak kelas misalnya, itu harus tetap bersikap santun gitu ya. Selanjutnya, siswa wajib mengikuti pembelajaran dengan tepat waktu. Tidak boleh terlambat. Ketika kalian terlambat, akan ada sanksi yang dikenakan untuk kalian gitu. Jadi lebih baik datang sebelum waktunya sehingga mengikuti pembelajaran dengan tepat waktu dan tidak terburu-buru ya tentunya. Siswa wajib mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib dan santun. Oke. Siswa wajib membawa perlengkapan belajar masing-masing. Kenapa kok tidak boleh saling meminjam? Karena seperti ini.
Ketika kalian sedang belajar, temenmu eh, sedang konsentrasi dengan pelajaran tersebut, tiba-tiba kalian eh, ingin pinjam pulpen, tolong pinjam pulpenmu. Temenmu ini kan terganggu karena dia harus berkonsentrasi dan sudah berkonsentrasi gitu kan. Eh, Tiba-tiba kamu membuyarkan konsentrasinya. Jadi saling meminjam ini bisa mengganggu teman gitu ketika sedang belajar. Siswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru pengajar. Oke. Siswa wajib menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Bagaimana caranya menjaga dan merawat? Yang paling mudah adalah ketika kalian itu membersihkan ruang kelas gitu kan, tidak nyoret-nyoret meja, bangku. Jadi semua terlihat bersih dan rapi. Kalau ada teman yang nyoret-nyoret, gimana Pak? Kamu harus tegur. Tolong jangan dicoret-coret ini mejanya, karena ini kan barang kita semua. Ini milik kita semua. Lebih baik kan biarkan kita bersihkan biar terlihat rapi dan indah, seperti itu ya. Itu salah satu contoh kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan merawat sarana prasarana yang ada di sekolah. Poin selanjutnya adalah ketentuan pelaksanaan tata tertib. Siswa tidak diperbolehkan berada di luar kelas pada saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung tanpa seizin guru yang sedang mengajar saat itu. Maksudnya apa? Kalian tidak boleh berada di luar kelas ketika ada kegiatan belajar di dalam kelas gitu. Kecuali misalnya badan kurang enak ya, maksudnya kok saya merasa kurang enak badan seperti itu. Kalian harus izin kepada guru yang mengajar saat itu. Bu atau Pak, saya mohon izin karena badan saya ini tiba-tiba kok tidak enak. Saya mau izin ke UKS, apakah diperbolehkan? Nah, itu berarti kalian sudah menyampaikan izin kepada guru yang sedang mengajar. Begitupun juga sebaliknya, misalnya ketika pelajaran olahraga yang kalian harus di tempat terbuka, kalian tidak boleh ada di kelas kecuali izin kepada guru yang sedang mengajar. Siswa tidak diperbolehkan makan dan minum saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Pak, kalau saya haus bagaimana? Hausnya ini tidak bisa ditahan Pak. Kalian harus izin kepada guru yang sedang mengajar. Pak atau Bu, saya izin ingin minum karena haus sekali. Intinya ketika kalian, kalau makan jelas tidak boleh. Nah, kalau minum mungkin ada toleransi seperti itu ya, harus izin dulu. Siswa tidak diperbolehkan memakai pakaian atau atribut yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Misalnya nih, hari Senin yang harusnya menggunakan seragam putih biru. Ada satu siswa ini datang ke sekolah dengan memakai kaos putih tapi dengan celana biru. Itu tidak boleh karena atribut itu tidak sesuai dengan ketentuan dari sekolah, harusnya menggunakan seragam. Begitu. Selanjutnya, siswa tidak diperbolehkan memakai topi pada saat kegiatan pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas. Topi adalah atribut sekolah memang. Hanya saja topi itu dipakai ketika upacara yang menuntut siswa itu berada di ruangan terbuka. Jadi ketika di dalam kelas tidak diperbolehkan. Kenapa? Guru yang mengajar tidak tahu, oh ini wajahnya si A, ini wajahnya si B, karena
tertutupi oleh topi gitu ya. Jadi topi dipakai hanya pada saat upacara atau kegiatan di luar kelas. Siswa tidak diperbolehkan memakai sandal saat berada di lingkungan sekolah. Ya, ini penting karena begini, ketika dalam masa libur ataupun tidak libur dan kalian ada keperluan dan mengharuskan untuk datang ke sekolah, ketika kalian memakai sandal, kalian akan disuruh pulang lagi oleh Pak Satpam gitu kan. Jadi memang ketika kalian masuk di gerbang harus memakai sepatu berseragam, itu penting. Kalau tidak, kalian harus pulang. Kecuali memang ada misalnya kaki sakit gitu, bengkak sampai tidak bisa menggunakan sepatu, itu ada toleransinya. Cuman kalian harus mengurus izin tertulis kepada guru piketnya atau tim ketertiban sekolah gitu ya. Tapi kalau tidak ada masalah, ya kalian tetap tidak boleh menggunakan sandal. Siswa tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang tidak berkaitan dengan materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Contohnya gimana? Misalnya hari ini pelajaran matematika gitu ya. Terus ada temenmu yang di belakang bermain bola. Itu kan tidak aktivitas yang tidak berkaitan dengan materi pembelajaran. Nah, itu siswanya bisa dikenakan poin pelanggaran gitu. Nah, poin pelanggaran ini ketika semakin lama semakin sering kena poin pelanggaran, poinnya semakin tinggi. Nah, nanti itu akan saya jelaskan di materi yang selanjutnya. Jangan nabung poin pelanggaran seperti itu karena beresiko. Selanjutnya, siswa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang menyebabkan kegiatan pembelajaran menjadi tidak kondusif, sehingga menyebabkan kegiatan belajar dalam kelas maupun di kelas lainnya menjadi terganggu. Misalnya kalian bercanda sampai kedengaran sampai di kelas sebelah, dan kelas sebelah sedang belajar, sedang fokus belajar. Kalian berarti mengganggu temanmu di kelas itu dan teman di kelas lainnya. Itu juga bisa dikenakan poin pelanggaran. Oke. Untuk selanjutnya adalah masalah kehadiran siswa. Yang pertama, siswa wajib hadir di sekolah 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran pertama dimulai. Biasanya pada pukul 6.30 atau setengah 7 pagi. Ya. Biasanya kegiatan pertama ini pada pukul 6.30 ini adalah kegiatan membersihkan ruangan kelas supaya nanti ketika kegiatan pembelajaran dimulai kalian belajar dengan nyaman seperti itu. Doa memulai pelajaran atau PPK dimulai pada pukul 6.45. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa secara bersama-sama di dalam ruang kelas masing-masing dengan posisi berdiri. Ya. Doa untuk bagi yang muslim itu biasanya di kelas. Bagi yang non muslim ada kelas sendiri, maksudnya kelas khusus. Nanti digabungkan menjadi satu. Kegiatan literasi dimulai pada pukul 7 pagi. Kegiatan pembelajaran dimulai pada pukul
7.15. Ini kegiatan pembelajaran ya, maksudnya materi pembelajaran itu, materi mata pelajaran. Misalnya matematika jam pertama, berarti matematika pukul 7.15. Bagi siswa yang hadir lebih dari pukul 6.45 atau terlambat ya, akan dikenakan sanksi berupa pemberian poin pelanggaran. Kemudian siswa yang meninggalkan sekolah dikarenakan satu hal yang penting, maka siswa tersebut diwajibkan meminta izin secara tertulis kepada guru yang mengajar, tim ketertiban, dan guru piket. Jadi tidak bisa langsung Bu, Pak, saya karena ada ini keperluan yang sangat penting di rumah, tidak izin kepada guru yang mengajar, tidak izin kepada tim ketertiban, atau tidak izin kepada guru piket juga, kabur istilahnya. Itu kalian akan dikenakan poin pelanggaran juga. Itu lebih berat daripada yang datang terlambat, seperti itu. Siswa yang tidak hadir di sekolah memiliki kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, harus membuat surat izin tidak masuk sekolah yang ditandatangani oleh orang tua atau wali. Yang kedua, wajib menyertakan surat dokter apabila siswa tidak dapat masuk dikarenakan sakit. Biasanya ini lebih dari 1 atau 2 hari. Wajib menyertakan surat dokter. Apabila tidak ada surat izin dari orang tua atau wali, atau surat keterangan sakit dari dokter, maka siswa yang bersangkutan dianggap alpa atau tanpa keterangan. Nah, tanpa keterangan ini juga akan dikenai poin pelanggaran. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang seragam dan atribut yang telah ditetapkan oleh sekolah. Misalnya pada hari Senin dan Selasa, siswa memakai seragam OSIS berwarna putih biru, lengkap dengan atributnya. Atributnya apa saja? Nama, terus emblem kelas, terus dasi gitu kan. Terus sabuk juga yang berlogokan SMP Negeri 12. Kemudian bersepatu hitam, menggunakan kaos kaki berwarna putih berlogo SMP Negeri 12 Malang. Berjilbab putih bagi siswi muslim yang berhijab. Kemudian pada hari Rabu dan Kamis, siswa memakai seragam batik SMP Negeri 12 Malang, lengkap dengan atribut yang saya sebutkan tadi ya. Bersepatu hitam, menggunakan kaos kaki berwarna putih berlogo SMP Negeri 12 Malang, menggunakan jilbab biru seperti rok yang bawah ini ya, bagi siswi muslim yang berhijab, jadi jilbabnya biru. Kalau Senin Selasa jilbabnya putih, kalau Rabu Kamis jilbab biru. Khusus pada hari Kamis, pada minggu terakhir setiap bulan, seluruh siswa wajib menggunakan pakaian adat bersepatu hitam dengan kaos kaki putih berlogo SMP Negeri 12 Malang. Nah, untuk Kamis pada minggu terakhir ini nanti akan ada surat edaran atau pemberitahuan lebih lanjut. Nah, memang setiap Kamis pada minggu terakhir semua siswa, semua guru-guru pun memakai pakaian adat. Pada hari Jumat, siswa memakai seragam pramuka lengkap dengan atributnya, bersepatu hitam, menggunakan kaos kaki
berwarna hitam dengan logo SMP Negeri 12 Malang. Jilbab berwarna coklat tua seperti bawah ya, bukan seperti pakaian atas, seperti celana, seperti rok gitu kan warnanya. Bagi siswi ya muslim yang berhijab. Kemudian seragam olahraga dipakai sesuai jadwal pelajaran yang ditentukan oleh sekolah. Dan saya akan menyampaikan hak dan kewajiban siswa selama menjadi siswa di SMP Negeri 12 Malang. Yang pertama, siswa memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana belajar yang ada di sekolah. Jadi kalian mendapatkan fasilitas pendidikan, terus kelas, terus buku-buku, misalnya sarana dan prasarana belajar gitu, pasti dapat. Terus ini lagi ada, jika siswa tidak masuk tanpa keterangan lebih dari 20 hari, maka siswa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan akan dikembalikan kepada orang tua atau wali. Jadi tidak masuk 1 hari 2 hari saja harus mengirim surat, apalagi yang 20 hari ini. Jadi 20 hari itu waktu yang hampir sebulan, tidak masuk ya dianggap mengundurkan diri. Nah, siswa wajib mentaati tata tertib yang telah ditentukan oleh sekolah sebagaimana disebutkan di atas. Oke. Saya akan mulai masuk ke dalam poin larangan. Nah, ini ada banyak larangan yang ditetapkan oleh sekolah. Yang pertama, siswa dilarang melakukan pergaulan bebas baik dengan teman sejenis maupun lawan jenis yang melampaui norma agama dan kesusilaan. Siswa dilarang melakukan perbuatan asusila. Siswa dilarang membawa, menonton, dan atau membuat konten yang bersifat pornografi. Siswa dilarang menyebarkan kebencian maupun ancaman terkait dengan suku, agama, dan ras atau golongan. Nah, ini poin-poin yang lumayan tinggi, yang cukup tinggi. Untuk selanjutnya, siswa dilarang membawa, mengedarkan, mengkonsumsi minuman beralkohol, narkoba, dan zat psikotropika lainnya. Siswa dilarang merokok, baik merokok tembakau maupun elektrik. Jadi dalam bentuk apapun, siswa tidak boleh membawa, mengkonsumsi rokok atau membawa saja, itu tidak boleh. Siswa dilarang mengambil barang yang bukan miliknya atau mencuri, baik barang fasilitas sekolah maupun barang pribadi milik orang atau siswa lainnya. Ini poin yang cukup tinggi. Nah, ini adalah tabel poin-poin pelanggaran. Yang pertama, siswa terlambat masuk sekolah mendapatkan poin pelanggaran 5. Siswa tidak memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan mendapatkan poin 5. Misalnya tidak menggunakan dasi, atau ketika upacara tidak menggunakan topi, itu kalian akan mendapatkan poin pelanggaran 5. Yang ketiga, siswa berbuat onar yang menyebabkan kegiatan pembelajaran menjadi terganggu, mendapatkan poin 5. Naik lagi poinnya,
mendapatkan poin 10 apabila siswa tidak mengikuti upacara yang dilaksanakan di sekolah. Itu poinnya naik menjadi 10 poin. Selanjutnya, siswa tidak mengikuti kegiatan sholat berjamaah bagi yang muslim. Poin 10. Atau bagi yang non muslim misalnya tidak mengikuti kegiatan keagamaan yang telah ditentukan di sekolah gitu, itu akan mendapatkan poin 10. Siswa tidak masuk sekolah tanpa keterangan mendapatkan poin pelanggaran 10. Ini masih dalam poin yang kecil, tapi ketika kalian melakukan pelanggaran ini terus-menerus, poin 5555 itu akan terkumpul dan menjadi poin yang cukup besar. Seperti itu loh. Ini poinnya mulai lebih tinggi. Siswa membawa kendaraan bermotor ke dalam lingkungan sekolah mendapatkan poin 20. Memang umur kalian masih belum boleh untuk membawa atau mengendarai kendaraan bermotor, apalagi dibawa ke dalam lingkungan sekolah, masih dibawa ke sekolah, itu tidak diperbolehkan. Ke-8, siswa berbohong, memfitnah, dan menyebarkan kabar bohong yang belum tentu benar atau yang belum diketahui kebenarannya, atau biasa yang kita sebut hoax, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lewat langsung itu berarti secara lisan dengan teman ketemu ngobrol gitu ya. Yang tidak langsung berarti bisa lewat handphone atau sosial media. Itu mendapatkan poin pelanggaran 25. Yang ke-9, siswa membawa binatang peliharaan ke dalam lingkungan sekolah, itu juga tidak diperbolehkan, akan mendapatkan poin pelanggaran 25. Siswa membawa senjata tajam, ini poinnya lebih tinggi, yaitu mendapatkan poin pelanggaran 50 poin. Siswa membawa dan menggunakan handphone atau sejenisnya di lingkungan sekolah mendapatkan poin pelanggaran 50. Jadi tidak perlu membawa handphone ketika di sekolah, kecuali memang ada pengumuman khusus. Jadi lebih baik memang tidak membawa handphone, karena kalau ketahuan membawa, kalian mendapatkan poin pelanggaran 50, handphonenya disita. Seperti itu. Untuk selanjutnya, siswa mengucapkan kata yang bersifat melecehkan maupun mengumpat mendapatkan poin 50. 13, siswa memiliki tato permanen, itu mendapatkan poin pelanggaran 75 poin. Siswa memiliki tindik atau lubang anting di telinga, hidung maupun bagian tubuh lainnya secara berlebihan mendapatkan poin 75. Ini cowok-cowok ini biasanya. Cowok-cowok tindian-tindian gitu akan kena poin. Ke-15, siswa mematikan atau mengalihkan arah kamera CCTV baik dengan sengaja maupun tidak sengaja mendapatkan poin 75. Siswa melakukan tindakan perundungan atau bully terhadap teman-temannya atau siapapun, misalnya teman sekelas atau teman sebelah kelas gitu kan, baik ucapan maupun perbuatan mendapatkan poin 100. Ini tinggi, cukup tinggi ya, dapat poin 100. 17, siswa membawa, menonton dan atau membuat konten yang bersifat pornografi mendapatkan poin 100. Nah, ini poin yang mulai tinggi. Ke-18,
siswa melakukan pelecehan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan terhadap guru maupun tenaga kependidikan lainnya mendapatkan poin 125. Selanjutnya, siswa berpacaran atau berduaan di tempat ramai maupun sepi dan melakukan hal yang melanggar norma kesusilaan mendapatkan poin 175. Wah, ini tinggi nih. Siswa membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman beralkohol, narkoba dan zat psikotropika lainnya mendapatkan poin 175. Terus siswa hamil atau menghamili mendapatkan poin 201. Nah, jangan sampai kalian melakukan pelanggaran-pelanggaran yang saya sebutkan tadi, karena ini memang pelanggaran yang bisa mempengaruhi masa depan seperti itu. Maksudnya ketika kalian melanggar ini, jelas orang tua kalian akan dipanggil seperti itu. Kemudian kita masuk ke tindak lanjut dan sanksi. Ketika kita melakukan sebuah pelanggaran, pasti ada tindak lanjut dan sanksi yang diberikan. Yang pertama, pelanggaran dengan poin 20-50 poin mendapatkan teguran dan pembinaan dari wali kelas. Ini masih dalam pelanggaran yang rendah ke menengah, ini 50. Tapi kalau bisa tidak perlu melakukan pelanggaran, ya. Selanjutnya, pelanggaran dengan poin 51 sampai 75 mendapatkan teguran dan binaan dari wali kelas serta tim ketertiban, dan ada pemberitahuan secara tertulis kepada orang tua atau wali. Ketiga, pelanggaran dengan poin 76 sampai 100 mendapatkan teguran dan pembinaan dari wali kelas dan tim ketertiban serta ada pemanggilan orang tua atau wali. Nah, jumlah poin yang jumlah pelanggaran 76 poin sampai 100, ketika kalian sudah melanggar poin 5, 10, 20 dan itu terus-terusan ditabung, lama-lama nyampe di poin 76 atau sampai 100. Nah, itu baru ada pemanggilan orang tua atau wali. Selanjutnya, pelanggaran dengan poin 101 sampai 150 mendapatkan teguran dan binaan dari wali kelas, tim ketertiban dan guru BK, bimbingan konseling, serta ada pemanggilan orang tua atau wali. Kemudian siswa yang bersangkutan akan mendapatkan skorsing 1 hari. Skorsing ini tidak enak. Kenapa? Ya tidak bisa belajar di sekolah, terus tidak bisa ketemu dengan teman-teman, seperti itu kan. Jadi skorsing itu tidak menyenangkan. Kemudian pelanggaran dengan poin 151 sampai 175 mendapatkan teguran dan binaan dari wali kelas, tim ketertiban, guru BK, dan kesiswaan, serta ada pemanggilan orang tua atau wali. Siswa yang bersangkutan akan mendapatkan skorsing 3 hari. Jadi sehari saja tidak enak, apalagi 3 gitu kan. Jangan sampai ada yang melanggar sampai jumlahnya 151 sampai 175. Jangan sampai ada yang nyampe ke sana lah. Kemudian pelanggaran dengan poin 176 sampai 200 mendapatkan teguran dan pembinaan dari wali kelas,
tim ketertiban, guru BK, dan kepala sekolah, serta ada pemanggilan orang tua atau wali. Nah, ini karena semakin berat, siswa yang bersangkutan akan mendapatkan skorsing 5 hari. Kemudian pelanggaran dengan poin lebih dari 200, maka siswa tersebut atau siswa yang bersangkutan itu akan dikembalikan kepada orang tua atau wali. Dengan kata lain, dikeluarkan dari SMP Negeri 12 Malang. Poin pelanggaran berlaku untuk 1 tahun pelajaran, yaitu tahun 2021 sampai 2022. Oke, seperti itu materi tentang tata tertib siswa di SMP Negeri 12 Malang. Semoga kalian bisa mengikuti materinya dengan baik, mengikuti kegiatan-kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dengan baik, dengan semangat. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker ketika dimanapun kita berada, kita harus pakai masker. Terus menjaga jarak, dilarang tidak berkerumun, terus kurangi main-main di luar. Jadi untuk sementara ada di rumah, belajar dari rumah, melakukan kegiatan di rumah. Seperti itu. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa kalian pahami dengan mudah. Apabila ada pertanyaan terkait dengan tata tertib siswa, nanti bisa diakses melalui tatip tertulis di sekolah atau nanti akan dibagikan kepada orang tua. Oke, sudah cukup, seperti itu saja. Saya akhiri pembelajaran pada saat ini. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.